langsung respon kan ya? Kita menyaksikan Bro dan Sis, silakan maju depan ke atas. Sis Juliana, iya salah satu membacakan. Silakan. Silakan. Bro Chris nanti bisa membacakan apa isi dari fakta integritas ini. Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan sesungguhnya bahwa 1. Berjanji taat pada konstitusi, undang-undang, dan peraturan yang berlaku. 2. Bersedia diberhentikan jika terbukti melakukan tindakan pidana, terorisme, korupsi, penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, perdagangan orang, tergabung dalam dan atau berafiliasi dengan kelompok yang tidak mengakui atau tidak menerima Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan atau tindak pidana lainnya. 3. Taat dan patuh pada aturan organisasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan, pedoman organisasi, aturan perilaku anggota legislatif, dan keputusan partai yang mengikat secara organisasi. 4. Memperjuangkan nilai-nilai PSI dalam pemberantasan korupsi, menegakkan toleransi, meritokrasi, dan penghormatan atas hak asasi manusia. 5. Mendorong aturan daerah mengenai perampasan aset dalam hal tindak pidana korupsi. Jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka bersedia menerima konsekuensi berupa perampasan aset. 6. Menjalankan perilaku etis sesuai keadaban publik. 7. Bekerja dan melayani kepentingan rakyat. Demikian fakta integritas ini saya setujui dan tanda tangani dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun. Jika saya melanggar fakta integritas ini, saya siap menerima sanksi dari partai. Jilat aja. Ini jilat dari jilat. Enggak disiapin. Jangan diguyur. Nempel apa pakai air? Bisa. Oh ya, namanya aja sama. Oke, namanya. Kasih lihat, Mas. Teman-teman yang lain diisi juga ya, lalu ditanda tangan masing-masing, ditempel materai dulu sebelum ditanda tangan.
Dan ini akan disampaikan bagaimana rangkaian kegiatan, tujuannya seperti apa oleh Bro Andi Budiman. Dipersilakan. Media semua, hari ini atau sudah 2 hari DPP Partai Solidaritas Indonesia melaksanakan bimbingan teknis BIMTEK. Ada 185 anggota dewan dari PSI, dari tingkat provinsi dan juga kabupaten kota. Intinya BIMTEK ini meliputi 2 hal. Yang pertama, kami ingin mengisi hal-hal yang sifatnya prinsipil kepada anggota dewan kami, apa yang kami sebut sebagai nilai-nilai PSI, yaitu anti korupsi, menegakkan toleransi. Dan yang kedua, kami juga mengisi acara ini dengan bimbingan kepada anggota dewan terkait dengan hal-hal fungsi mereka sebagai legislator di tingkat daerah. Jadi tentang fungsi DPRD, apa yang mesti dilakukan, dan juga barusan kami mengisi acara di sesi tadi. Sebelum sesi ini juga adalah sesi bersama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan PPATK untuk memberikan wawasan kepada para anggota dewan kami untuk menjauhi hal-hal yang sifatnya atau menghindari praktik korupsi. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan setiap acara BIMTEK PSI kami akan selalu mengulang-ulang pesan itu. Pesan Mas Ketum juga pada saat pembukaan kemarin sangat jelas, jangan korupsi, jangan korupsi, jangan korupsi. Jadi itu yang kami isi selama 2 hari ini. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, 185 anggota dewan kita, Bro Kaisang Pangarep, akan melaunching pendaftaran Pilkada serentak seluruh Indonesia pada sore hari ini. Silakan. Selamat siang teman-teman semua. Jadi kami dari Partai Solidaritas Indonesia akan membuka pendaftaran untuk Pilkada 2024 ini nanti pada tanggal 26 April sampai tanggal 1 Agustus 2024. Dan kami berharap banyak putra putri Indonesia yang terbaik yang mau untuk membangun negara khususnya di daerahnya masing-masing. Dan ini pendaftaran akan saya buka untuk siapapun, mau dari partai apapun juga nggak masalah. Balik lagi, intinya ketika mendaftar PSI menjadi kepala daerah, mau itu gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, maupun bupati dan wakil bupati, intinya nilai-nilai PSI itu ada di dalam diri mereka. Saya kira kita akan sebagai partai akan mengeluarkan rekomendasi buat para calon-calon kepala daerah. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ini kan dibuka, kapan batas masa terakhir pendaftaran di PSI? 1 Agustus. Lalu dari kader sendiri adakah ya sudah yang mendaftar atau dari luar udah ada? Ya, karena pendaftaran ini kan ya baru dibuka hari ini. Nanti mungkin ada beberapa kader kami yang kebetulan juga duduk di sini juga akan mendaftar untuk di beberapa kota kabupaten maupun di provinsi. Mas Kaisang, khususnya di Pilgub DKI Jakarta ini kan cukup menarik ya. Ya. Nah dari PNI sendiri Sudah ada. siapa tuh Mas kira-kira? Nanti ya kita keluarkan di saat yang tepat. Nah, tapi udah ada pembicaraan juga nggak sih Mas? Cluenya. Cluenya, Mas. Cluenya di-spill sedikit. Cluenya? Yang bakalan diusul. Ya insya Allah manusia yang sehat walafiat ya. Itu dari internal atau dari eksternal? Ya kita balik lagi selama satu visi misi dengan
PSI, mau itu internal maupun eksternal nggak masalah. Nggak ada spill-spill. Ada satu lagi tadi. Kan ada Mas, kan ada kabar Mbak Irina juga. Kalau untuk Mas Kaisang sendiri majunya kemana? Di pilkada mana? Saya nanti dulu ya, lihat nanti. Kita kan masih melihat perkembangan dinamika politik di daerah. Dulu dengan kita kemarin baru merayakan kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi sekarang adalah waktunya kami untuk konsolidasi dengan partai-partai pengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Target pilkadanya di daerah mana aja, Mas? Berapa? Target. Seluruh Indonesia maupun yang kita nggak punya kursi pun kita juga akan bertarung. Cukup. Ini untuk koalisi di Pilgub Jakarta seperti apa? Apakah memprioritaskan dengan teman-teman di KIM atau seperti apa? Ya, kami prioritas dengan teman-teman yang ada di koalisi sekarang. Oke, makasih. Ya kan sudah ada, tapi nanti ya. Terima kasih banyak.